Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Malam Waalaikumsalam. ini perdana kita live ya. Saya juga perdana live di sini di Instagram khususnya. Yang mana sebenarnya inspirasi kita buat live gini dengan Bang Mikail ini dari biasa kita video call, Bang ya. Dari kita video call, kemudian Ya. saya terinspirasi bagaimana kalau enggak kita live aja gitu. Sehingga kita bisa sharing gitu kan kepada teman-teman yang lain gitu. Kalau yang selama ini kita sharing hanya berdua melalui WA, video call gitu, kenapa enggak kita sharing di live di Instagram gitu. Sehingga teman-teman yang lain juga dapat merasakan manfaat dari apa yang kita obrolin gitu loh. Itu sih inspirasi Ya. kenapa kita buat live-nya gitu. Nah, di sini saya mau memperkenalkan teman-teman ya, ini Bang Mikail ya, inisialnya itu Tengku Trader. Beliau ini adalah senior saya gitu ya. Kalau di industri trading, beliau ini senior saya gitu. Saya banyak belajar dari beliau ya, banyak berguru juga dari beliau. Beliau ini basicnya itu dari forex Bang ya, dari forex. Correct Nah, goal, correct and goal nah ya. oh ya, forex gold ya, basicnya situ. Nah, saat ini beliau dominan sekarang sudah di cryptocurrency Bang ya, di platform Ya, Binance gitu. ya. Nah, mungkin dalam topik malam ini mungkin Bang Mikail nantinya akan lebih banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman beliau selama berkarir di industri trading tentunya. Kemudian juga kita minta kepada Bang Mikail memberikan saran, pencerahan, masukan bagi kita ini teman-teman pemula khususnya yang ingin terjun di industri trading. Kira-kira prospek industri trading, bisnis trading ini ke depannya gimana? Bagus nggak sih? Sehingga teman-teman ketika memutuskan untuk berkarir di industri trading itu penuh dengan keyakinan gitu. Makanya kita butuh pencerahannya gitu loh Bang. Nah, mungkin nanti di akhir sesi kita juga mau menjelaskan, mau sharing tentang event atau program atau project yang akan kita jalankan ke depannya. Jadi teman-teman bisa tahu kita juga punya beberapa program yang akan kita jalankan. Jadi kita bukan sekedar hora-hore Bang ya. Kita Ya. bukan cuman sekedar hora-hore di postingan kita aja, tapi juga kita menjalankan program-program untuk publik gitu ya, untuk orang banyak gitu. Jadi kalau teman-teman itu berpikir untuk diri sendiri, kami berpikir untuk orang banyak. Jadi kami membuat beberapa program yang nantinya akan kita jalankan. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung bertanya Bang ya. Nggak harus kita nunggu di Ya. akhir sesi Bang ya. Nah, Ya. gitu aja. Oke Bang Mikael bisa langsung mulai Bang. Saya Siap. persilahkan dengan segala hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Waalaikumsalam. sobat trader ngopi santai dengan Bang Rio Fadli. Perkenalkan, nama saya Mikail. Saya asli kelahiran dari Banda Aceh, 36 tahun yang lalu. Ya kurang lebih sebaya lah sama Bang Rio lah ya. Ya Bang. Eh, Sekarang domisili di kota Semarang. Jadi kalau misalnya ada tanya, Bang Mikail masih bisa bahasa Aceh enggak gitu? Oh mantan ju. Ya, 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 Apa ya. lancar tak dah yo? Menyo hanjit le bahasa Aceh. Jadi pegang lemaknya ikut aku lenek bukan. Jadi baik Ya. lagi orang Aceh yang baru truk Medan. Jangan lagi Hmm. lagi orang Aceh truk Medan. Baru leh orang Medan nak Hmm. pakai bahasa Aceh nak. Hijau Ya, kat betul. Sarisa, tan kayak luat tak bahasa Hmm. Aceh. Jadi kalau Betul, jadi betul, betul. saya teman-teman, saya sudah tinggal di kota Semarang itu kurang lebih 19 tahun. Ini tahun ke-20 saya tinggal di kota Semarang. Ya. Jadi banyak orang bilang eh, apa masih bisa bahasa Aceh, apa udah pandai kali bahasa Jawa gitu. Nah, bahasa Aceh Hmm. lanjut lancar lah bahasa Aceh dong. Ya kebetulan kan kita kita Bere, bere. ketemu. Hmm. Iya, kemarin terakhir saya pulang itu ke Banda Aceh 2021 Desember. Pulang ke Banda Aceh, kita sempat ngopi Bang ya. Bang Rio Ya, ya ngopi Bang. di Ya, di 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 Cek Yuki ya. CUK. CUK, ya. Tepi kali, Cek ya. Yuki sebelah sebelah apa tuh depan Batu Rahman ya. Ya, di tepi kali, ya. Ya, tepi Hmm. kali lah ya. Hmm. Ya begitulah sepintas perkenalan dari saya buat teman-teman. Jadi saya di dunia trading
kalau dibilang terlalu lama sih nggak juga ya. Saya kenal trading pertama kali itu tahun 2009. 2009 itu saya pertama kali kenal bukan cryptocurrency ya, karena 2009 kan belum ini Bang ya, belum Belum, terlalu belum, populer belum. ya cryptocurrency ya. Ya, Jadi saya belum, mengawali belum. di industri trading itu sebagai trader yang pemula ya, belajar gitu di Hmm, forex, forex and gold gitu. Jadi saya hmm, sebenarnya kenal cryptocurrency itu bukan baru sih sebenarnya, udah dari tahun, udah 5 tahun yang lalu sih sebenarnya. hmm. Dari Waktu 2017 Bang ya? Bitcoin, ya waktu Bitcoin waktu itu ingat banget saya Bang. Ya, Bitcoin itu waktu 2016 itu harganya masih di sekitar 30 juta kalau nggak salah. ya. Hmm, Dari belasan juta sampai 30 juta. Itu tiba-tiba teman saya tuh ini apa manggil gitu kan. Ayo kita hmm. konsorsium gitu, kita cari BTC. Dan kemarin kita sempat Ya, berhasil beli BTC itu di market spot, bukan future. Karena kan 2016 2017 kan belum ada market future ya. Dan itu ya. waktu itu bukan di Binance, karena kita belum kenal Hmm. Binance. Di Belum pokoknya ya. di exchange lokal lah pokoknya gitu. Ya, ya. Ya, Oke. kita sempat ingat banget waktu itu kita beli di harga 15 15 apa 20 juta gitu. Dan kita lepas di harga Hmm. 79 juta. Tidak ada Hmm. dalam gambaran sama sekali itu kalau Bitcoin waktu itu bisa tembus Lompat Bang ya? 250 Hmm. juta for the first time. Jadi tahun Ya. 2016 Hmm. Desember lah akhir lah gitu. Ya Hmm. udah setelah itu saya ini Bang, apa meninggalkan kembali gitu di dunia cryptocurrency. Cryptocurrency, ya. Iya, Hmm. saya tinggal. Jadi saya balik lagi fokus ke forex and gold gitu kan. Forex, ya. Ya sampai Hmm. akhirnya yang kemarin tuh ya kasus Luna itu ya. Ya, kan kita kembali lagi di gara-gara si Luna loh. Ya, Iya, jadi I came back to cryptocurrency itu gara-gara si Luna itu tuh. si Luna Jadi ya, ya. iya, jadi saya sering merhatiin Bang, sering merhatiin di sosial Hmm. media tuh kan teman-teman kok pada bahas Luna, Luna, apaan Luna, koin Luna gitu kan. Hmm. Hmm. Special Hmm. case gitu kan. Jadi dan waktu Ya, itu belum tidak ada gambaran sama sekali kalau bakal ada future dengan ya, Binance gitu kan. ya, betul. Hmm. Iya. Terus sampai waktu itu kan saya lihat statusnya Abang gitu ya, Bang Rio ya. Hmm. Hmm. Wah, kebetulan sekali ya udah saya ini Hmm. tanya-tanya coba-coba. Akhirnya sekarang saya full di trading crypto di Binance. Hmm. Jadi trading forex go tetap itu kan Senin sampai Jumat Bang ya. Jadi khusus Sabtu Hmm. Minggu itu ya cryptocurrency. Hmm. Jadi lebih dominan aktivitasnya itu 70%-nya di cryptocurrency kalau sekarang. Di cryptocurrency, Bang ya. Ya, Mungkin Abang bisa menjelaskan nggak perbandingan antara cryptocurrency dengan forex gold gimana? Karena Abang kan menjalankan kedua-duanya. Jadi apa sih yang signifikan gitu kan dari cryptocurrency-nya, dari forex and gold-nya? Bisa dijelaskan, Bang? Kalau saya kan uh, memang murni dari cryptocurrency, Bang kan, karena saya nggak trading ya. di forex and gold, tidak trading. Kalau di saham pernah sih, itu pun hanya sebatas kompetisi. Jadi kalau saya mutlak Hmm. murninya di cryptocurrency. Kalau Abang kan memang pernah total gitu kan, total di forex and gold, total di cryptocurrency total. Jadi punya dua buah gambaran. Bisa dijelaskan, Bang? Oh ya, sebenarnya tuh yang namanya trading itu kan sebenarnya sama Bang ya. Ya, Sama. Baik itu trading forex, trading gold, kemudian trading cryptocurrency itu sama-sama memperdagangkan kontrak. Benar ya? ya, benar, Karena setuju. tidak Betul. ada barang di sini kan gitu. Ya, setuju, betul. Kontrak. Kontrak. Walaupun secara fisik itu kan kalau cryptocurrency itu Hmm. kan berupa teknologi blockchain, kode-kode Ya, komputer. Itu ya, produk betul. aslinya, spotnya, gitu kan. Tapi yang kita Ya, perdagangkan betul. jual beli itu kan kontrak, sebenarnya kontrak jual beli. Betul. Di forex and gold kan juga sama. Forex and Hmm. gold, kalau forex yang kita transaksikan di platform yang mirip seperti kita ini kan juga kontrak. Kalau spotnya itu kan Betul. kalau forex kan mata uang, ada mata Ya, uangnya di bank. Terus kalau gold ya, itu kan ada bentuk batangan fisik kan gitu kan. Tapi yang kita ya, transaksikan ya, online itu kan juga sama-sama kontrak. ya, Jadi betul. eh, alasan saya sih masuk ke cryptocurrency itu pertama saya suka tantangan itu yang pertama.
Karena trading forex and gold itu kan dia mirip dengan jadwal aktivitas perbankan. Bang. Ya, Iya. jadi Senin sampai Jumat. Memang never stop sih, betul. Dari pagi terus tutupnya pagi langsung buka gitu kan. Iya. Dia berjalan Iya, di betul. beberapa market besar dunia gitu. Senin sampai Jumat. Iya. Jadi Jumat, Sabtu dini hari jam 4 close. Itu forex Close. and gold. Ya. Hmm. Terus yang kedua, kalau cryptocurrency itu kan bahkan nyaris never sleep, never stop. Never 7 stop. days. Iya, Seven days non-stop 24 jam. on a week gitu kan. Jadi Iya, selama iya. 1 minggu dia bekerja terus cryptocurrency, ya kan? Jadi Betul. wow, ini buat khususnya saya pribadi bang ya. Khususnya saya pribadi itu yang gelombang otaknya selalu alpha soal trading. Saya nggak pernah theta, nggak pernah beta kalau soal trading. Pinginnya tuh alpha terus, mikir terus. Ya karakter orang kan beda-beda ya. Saya kan tipenya pemikir. Setuju. Jadi begitu ada sesuatu yang asik gitu loh. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, tiba-tiba kita nggak ada aktivitas, tidak ada kegiatan berpikir, tidak ada analisa tantangan segala macam. Rasanya tuh kayak hampa gitu kan, ngeblank gitu kan. Nah kalau gitu bang, kayak Sabtu Minggu nih, wah itu lihat grafik jalan terus bang, angka-angka wah itu kalau buat saya pribadi bang ya, itu menyenangkan sekali gitu loh. Iya betul, setuju. Enak banget itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, profit kita hari ini bang ya? Oh iyalah, pokoknya dari tadi dari tadi pagi pokoknya saya sell only sampai malam ini. Iyalah, sama lah, sell terus. Sell tadi malam aku udah profit close, ya kan? Sell tadi pagi aku juga profit close. Sell tadi siang aku profit close. Bahkan sell tadi sore sebelum maghrib, aku juga masih profit close. Ini nggak ada posisi. Ini kan nggak ada posisi. Nah, ya. Nah, aku sebelum live tadi, aku sebelum live, aku masih jalan 2 posisi bang. Oh, ya? Masih open, masih running 2 posisi kan aku buka 4 posisi. Jangan sambil merokok bang Rio, nanti di ban IG. Oh iya ya, di ban sama IG. Oke. Aku tadi buka 4 posisi, sell semua bang. Jadi 2 udah aku close. Tadi sebelum live tadi aku TP dulu 1, jadi masih running 2, masih running. Tapi udah yang running 2 ini udah aku kunci profitnya. Siap. Oke, lanjut bang. Oke, kita lanjut ya bang ya. Abang nanti bisa. Ya, sambil nanti mungkin abang bisa menceritakan, kalau abang kan karena udah lama ya bang ya di industri trading, artinya kan asam, asin, manis, pahit, nano itu kan sudah ada semua di abang gitu loh bang. Jadi abang bisa menceritakan asam, asin, manis, nano di trading itu seperti apa, itu perlu bang kita bang. Monggo bang, silakan bang. Ya, oke. Ini kita selesaikan satu-satu ya, step by step. Ya, siap. Ya, tadi kan Baryu kan nanya apa alasan, motivasi apa yang membuat kok mau terjun lebih banyak waktunya di cryptocurrency dibandingkan forex and gold. Padahal forex and gold itu sudah dijalani mungkin belasan tahun mungkin ya, karena kan dari 2009 kan sampai 2002 kan sudah 12 tahun kan gitu. Ya, itu yang pertama tadi itu kan karena jalannya market. Kalau forex gold itu kan Senin sampai Jumat. Kalau cryptocurrency Senin sampai Minggu. Dan itu tidak pernah berhenti. Terus. Ya, itu 24/7 ya. Iya, I really like it itu. Aku suka banget gitu. Saya suka banget di gaya-gaya kayak gitu tuh. Jadi betul-betul ngeliat grafik never stop. Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, saya kan cari tahu. Sebenarnya platform cryptocurrency itu kan banyak, Bang ya. Banyak, betul. Banyak. Betul. Nah, dan mungkin saya itu sudah pernah mempelajari beberapa. Saya tidak menyebutkan nama ya. Ada platform A, platform B, platform C, platform D, sampai ke Binance. Ini bukannya saya mau promo ya. Saya memang tidak aktif di Binance. Tidak ada di lain platform. Jadi
Ya. dari kekuatan apa tuh namanya, kestabilan server, kemudian Ya. layoutnya Ya. platform Tampilan. untuk Ya. transaksi buy sell, itu Tuh. Binance the best, The best. Yes. pokoknya ya, the Yes. best. Mm-mm. Nah, Ya. terus itu yang kedua. Saya masuk Ya. ke cryptocurrency karena tertarik dengan eh, layout Layout. platform Oke. yang Ya. menurut saya sih wow banget gitu. Dibandingkan Hmm. platform MetaTrader biasa waktu saat kita trading forex and gold yang pokoknya biasa banget, Bang. Yes. Ya, betul. Setuju. Setuju. Ya, kalau di Betul. platform itu kan kita tahu misalnya ada ROE, return of Ya. equity, kemudian ada Equity. PNL, Ya. ya, terus Yes. ada informasi order book, info, segala macam. Yes. Kalau di platform Hmm. trading itu kan biasa aja ya. Ya, Ya. gitu sih. Betul. Hmm. Itu yang kedua, Bang ya. Ya. Terus yang ketiga, Bang, perdagangan di forex and gold itu lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen X yang kita nggak tahu Hmm. itu Hmm. asalnya dari mana gitu. Hmm. Hmm. Misalnya forex ya, mata uang tertentu atau gold. Hmm. Ketika terjadi sesuatu dengan dunia, orang akan mentransaksikan mata uang ini berdasarkan kepentingannya bankir. Ya, betul. Jadi tidak Hmm. murni ini adalah sesuatu yang permainan kita yang kecil-kecil gini lah. Walaupun sebenarnya Oke. banyak bilang kalau mau menang kita ikut yang pemain besar, betul. Makanya Oke. technical Oke. analysis kalau di forex and gold itu lebih dominan 80% digunakan dibandingkan yang fundamental. Fundamental. Oke. I see. Oke. Ya, beda sama cryptocurrency, Bang. Kalau Hmm. Yes. cryptocurrency yang saya Hmm. suka banget di cryptocurrency itu adalah semua produk yang diciptakan, semua project yang diciptakan itu Hmm. semuanya memiliki utility, kegunaan. Yes. Yes. Dan Oke. perdagangan berlangsung berdasarkan murni pure demand, supply and Supply demand. and demand. Yes, I see. I see. Oke. Itu Hmm. menunjukkan karena ya yang namanya market manipulation itu kan pasti ada ya. Tapi Ya. market manipulation yang terjadi di cryptocurrency itu murni berdasarkan supply demand, bukan Yes. kepentingan eh, Banker. banker atau lembaga atau apapun gitu. Yes, I see. Ya, Oke. contoh. Bentar lagi kan mau Piala Dunia tuh. Yes. Ya. Nah, kan banyak tuh koin-koin baru yang dirilis kayak football, Ya. USDT, Ya. CHZ, Ya. terus kemudian apa tuh koin CHZ, satu lagi koin Gala, koin Ya. apa itu yang berhubungan dengan Piala Dunia. Karena makin mendekati, mungkin beberapa produk di dalam Piala Dunia itu mungkin membuatkan suatu promo bisa membeli produk-produk merchandise atau apapun atau tiket mungkin di Piala Dunia dengan menggunakan token Ya. Betul. cryptocurrency dari masing-masing ini. Ini kan Ya. jelas Betul. kebaca, Bang. Tiba-tiba di koin ini Ya. kalau kita buy, Bang, profit semua, Bang. Gala, Ya. CHZ, football. Ya walaupun Yes. market kan naik turun ya. Up and Ya. down, Betul. koresi, mark up, Ya. mark down, segala macam lah seperti itu. Ya. Betul. Hmm. Enak banget gitu loh. Sedangkan kalau di forex and gold, hari ini nanti dikasih tahu tuh setengah jam lagi ada rapat bank sentral. Misalnya ya, dari misalnya Inggris, England. Tang begitu dirilis, kita nggak tahu GBP ini mau dinaikin atas atau naikin ke bawah. Kita nggak bisa baca, nggak ada informasi apapun yang bisa kita tangkap. Bagaimana hasil rapat dari Bank of England untuk menggerakkan atau menurunkan nilai mata uang dia. Nggak tahu, Bang. Jadi murni spekulasi, murni. Betul. Betul. Hanya bahkan kita pakai analisa pun misalnya pakai Bollinger Band misalnya atau pakai moving average. Ketika harga bergerak di bawah kita sell. Begitu news itu jalan, Bang. Itu terbang semua itu. Kita nge-sell terbang semua. Iya. Itu begitu kalau forex and gold. Kalau di cryptocurrency kita murni. Jadi Supply and demand. pergerakan itu walaupun terjadi market manipulation, tapi tetap murni menggunakan prinsip supply and demand. Dan itu menunjukkan sebuah kejujuran market. Dan itu saya suka banget itu. Makanya kenapa di cryptocurrency, Bang, kita lebih sering profit
berdasarkan analisa dan dibandingkan Betul. foreign angle. Betul. Setuju. Apalagi kan indeksnya cryptocurrency kan Bitcoin, Bitcoin. Ethereum, Ya. ditambah lagi beberapa sektor-sektor koin yang lain, misalnya sektor Solana ecosystem, kemudian sektor DeFi, ya kan? DeFi itu apa? Decentralized Finance. Kemudian ada sektor-sektor dari payment kayak TRX, kemudian macam-macam. Terus dari gaming juga ada gaming, itu koin-koin yang terkenal kayak VRA. Jadi kalau misalnya ada kayak kontes Mobile Legend gitu kan, semua orang ini beruntun semua pakai Mobile Legend, kontes tentang game online itu semua token-token yang berbau tentang gaming yang digunakan untuk pembayaran itu pasti permintaannya banyak dan dipastikan 100% will be up, pasti. Karena enak banget bang, tinggal siapin aja duitnya. Kita mau beli sampai harga berapa, ikuti aja resisten all time high-nya berapa, tinggal buy. Nanti begitu nanti event-event game dunia misalnya udah agak cooling down, udah selesai, ayo udah kita kan feature ya bisa buy sell ya tinggal di sell gitu aja, enak banget gitu. Betul. Itu sepakat ya memang sepakat bang, sepakat. Karena cryptocurrency itu seperti abang katakan tadi, memang dia mempunyai manfaat di dalam kehidupan nyata bang, ya. Kemudian masing-masing cryptocurrency itu mereka itu mempunyai ekosistemnya masing-masing gitu loh, ya kan? Sama contoh paling sederhana kalau kita mau ilustrasikan cryptocurrency itu seperti kita main time zone bang, ya kan? Kita main time zone itu bang, rupiah kita itu kan kita beli dulu kan koinnya si time zone kan? Nah, setelah kita beli koinnya si time zone, baru permainan si time zone itu bisa kita nikmati dengan menggunakan koinnya si time zone. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi daripada cryptocurrency itu. Jadi di dalam masing-masing koin, mereka mempunyai platformnya masing-masing. Nah, untuk menikmati manfaat dari platformnya mereka, itu kita mau nggak mau membeli koinnya mereka, harus sebagai jembatannya, sebagai alat masuk ke mereka itu dengan cara membeli koinnya. Seperti itu. Nah, disitulah murni terjadi supply and demand. Contoh kayak abang bilang tadi, ekosistem di football gitu kan, di sepak bola. Kalau mau nonton, banyak bahkan klub-klub sepak bola itu pun sudah meng-create tokennya mereka sendiri. Contoh seperti Barca, misalkan Lazio. Nah, mereka mau nonton, beli tiket pertandingan mereka itu menggunakan cryptocurrency, koin tokennya mereka, Lazio token gitu namanya. Seperti itu. Dan masing-masing bidang, masing-masing sektor, semuanya sudah menggunakan cryptocurrency. Sektor pariwisata, sektor olahraga, dan lain-lain. Seperti itu, bang. Betul, sepakat. Nah, itulah makanya cryptocurrency kan peminatnya makin meningkat gitu, bang ya. Karena betul. Teknologi gitu loh. Yes, teknologi. Makanya kenapa dunia cryptocurrency itu sebenarnya tidak begitu disukai oleh dunia bankir ya, perbankan ya. Karena transparan sekali gitu loh kalau cryptocurrency. Ini menurut pendapat pribadi ya. Sekarang gini, misal kita mau pinjam uang nih ke bank, ya kan? Terus kemudian dia meminjamkan uang kita, misalnya kita pinjam 10 juta. Kira-kira kita balik ke bank itu kan nggak 10 juta. Iya, betul. Bisa jadi mungkin 12 juta atau 15 juta dalam jangka waktu tertentu. Nah, selama uang bank dipinjamkan ke nasabah, si bank itu masih bisa nggak cetak uang dia? Masih, ya. Itu dikasih tahu nggak ke kita kalau dia cetak uang? Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah, artinya apa? Artinya berarti kan ya kita tuh rugi banget gitu loh. Rugi pakai banget, tidak ada transparansi. Beda sama cryptocurrency. Cryptocurrency, ketika suatu project dibikin, Bang. Ketika suatu project dibikin, namanya koin football misalnya. Di awal tuh langsung disepakati sama developernya, sama stakeholder. Kita mau cetak berapa koin? Oke, 20 miliar koin. Udah, selesai. Begitu nanti kegunaannya keluar 20 juta koin,
di sirkulasi kanan kiri dijual beli berdasarkan kegunaan utility dengan terus kemudian nilai terus meningkat, semakin jumlah cetakannya, semakin mahal nilai koin, betul ya? Betul Bang, betul, Nah, setuju. belum lagi nanti aktivitas staking, demanding segala macam. Bisa nggak developer tuh seenaknya untuk mencetak lagi tanpa sepengetahuan pasar atau Nggak bisa. pemilik atau kan nggak bisa. Nggak bisa. Dan semua pemilik koin bang itu tersimpan semua di catatan Etherscan dan macam-macam tadi bengeknya. Jadi tahu walaupun kita tidak ada nama, di situ tercatat anonimus nomor sekian, wallet sekian, dia punya sekian, tercatat semua. Betul, setuju. Kalau dunia forex and gold apa ada? Nggak ada. Nggak ada, ya betul. Nggak bisa. Itu keterkaitan lebih. Kalau saya mulai sadar, oh ternyata cryptocurrency itu lebih jujur perdagangannya dibandingkan forex and gold. Ini pribadi ya. Tapi nggak tahu yang lain gitu. Setuju. Betul. Ya terus itu makanya belum lagi bang ya, belum lagi kalau ya maaf aja ya kalau di broker forex and gold itu banyak mafianya gitu. Ya, betul. Kalau di platform Binance, dia kalau kuliah sih murni mengambil cas komisi aja dari perdagangan. Jadi kalau misalnya di forex and gold, kalau ada trader masuk, deposit 10.000 USD, kalah, rugi. Pertanyaannya uang itu kemana? Ke pasar? Enggak. Iya, enggak, ke broker. Broker, pedagang, dan lain-lain. Tapi kalau kita transaksi cryptocurrency, entah itu buy Bitcoin, sell Bitcoin, buy Ava Coin, sell Ava Coin, buy Link Coin, sell Link Coin, misal ya. Terus kemudian kita kalah. Uang itu kemana? Iya, uang itu berpindah kepada trader yang berlawanan. Trader yang lain. Yes, setuju, betul. Ya siapa ya? Ya nggak tahu siapa yang menang, nggak tahu. Kita sell, kita harga naik misalnya gitu kan. Kita cut loss, kalah. Yang trader sebelah sana dia buy, dia take profit, ya uang aset kita berpindah, yang berpindah ke aset kita berpindah ke dia. Bukan ditimbun sama platform Binance atau itu nggak ada. Ya betul, setuju. Kan lebih jujur gitu. Ya, karena Binance itu dia sifatnya kan sebagai fasilitator bang, memfasilitasi, mempertemukan antara trader A dengan trader B. Nah, kalian bertarung itu. Nah, aku cuman ambil fee-nya, aku cuman ambil komisinya karena aku sudah memfasilitasi kalian. Kira-kira gitulah bahasanya. Ya, ini kita sapa dulu Bang, ini ada kawan kita nih yang komentar Bang Agung Saputra. Wah, ini trader profesional nih nggak salah nih. kawan kita dari Batam nggak salah. Halo ya Mas Agung ya. Wah, ini kayaknya lagi gabut nih, minggu-minggu malam ada kerjaan ya Mas Agung ya. Bang Agung nih dia iseng aja nonton kita ngobrol bebas di sini. Nah, terus ada juga nih yang baru bergabung nih, Mas Andreas Bayu Saputra. Ini kawan kita nih. Ini pemilik project token ini, yang jarang muncul ini. Halo Pak Andreas, apa kabar? Ya, salam kenal buat Bang Andreas, buat Bang Agung, salam kenal. Terus ada mungkin yang lain tuh kayak siapa? Bang Teguh Iza ini mungkin pasukannya Bang Rio ini. Ya. Ada di Iqbal juga mungkin kayaknya. Ya. Oke, lanjut Bang. Ya, lanjut Bang. Ya. Yaitu dari sisi platform, kemudian kejujuran market, ya kan? Nah, terus yang keempat itu kalau di Forex and Gold itu kan kita menggunakan, kalau feature-nya kan menggunakan size-nya itu kan lot ya. Lot, ya. 0,01 lot dengan leverage yang wow gitu. Leverage 1 banding 2000. Kalau dari luar itu kan biasanya 1 banding 1000, 1 banding 500, 1 banding 800, macam-macam gitu kan. Ya memang tidak semua, tapi yang dominan kan begitu. Terus kalau misalnya broker forex gold yang betul-betul qualified, yang ketat ada juga Bang. Dia 1 banding 1 ada. Ada, 1 banding 1 biasanya market kontrak size-nya 100.000 gitu kan. Jadi kalau mau masuk beli gitu satu lot gitu, ya dia harus ada dana di situ minimal 100.000 US. Leverage itu kan untuk membantu. Ya leverage itu kan seperti pisau bermata dua. Jadi semakin besar leverage, ya orang mikirnya memang makin besar untungnya ya. Iya betul kalau menang.
Ya Ya, kalau kalah kepleset ya cepat juga habisnya gitu. Nah, habis beda ya, sama betul. di platform cryptocurrency pada umumnya ya. Terutama di Ya, Binance ya. betul. Kalau Ya, di Binance itu kan betul. kita tidak menggunakan ukuran lot, benar Bang ya? Ya, betul. Setuju. Kita Tidak menggunakan lot. ukuran langsung margin size. Ya, size. Ya, dengan leverage mungkin tergantung koinnya juga. Kalau Bitcoin Ya, mungkin bisa satu kali satu 125. 125, 125. Ya, Ya, maksimal 125. tapi tapi rata-rata satu kali 20, satu kali 25 rata-rata. Ya, Nanti kalau ada betul. koin-koin khusus, token-token koin khusus yang mungkin ini bakal diserbu terus sama penjual, kayak kemarin Hmm, terakhir kan FTT, kemudian hmm, SRM, hmm, koin-koin hmm, yang sempat volumenya gede tiba-tiba drop. Nah, hmm, itu biasanya leverage satu kali 20 dipangkas jadi satu kali hmm, 8 atau satu kali hmm, 5. hmm, Ujung-ujung nanti dilempar hmm. ke spot atau ke Spot, ya. dialihkan sama Hmm, BUSD. Ya seperti itu. hmm, Asik gitu loh. betul. Jadi tinggal tinggal ngitung aja misalnya kalau dulu kan saya nggak tahu Bang ya. Aku nggak tahu ya gimana Ya, cara trading ya. menggunakan platform Hmm. cryptocurrency di Binance. Binance Hmm. terutama ya. Kalau dulu Ya, tuh pikirnya apa ada ukuran lot segala macam, ternyata kan enggak. ya, betul. Oh ternyata misalnya masukin $1.000 gitu kan. Oh saya cuma Ya, mau main 1% aja, berarti kan $10 ya. 10% kalau kali cross 20 ya hmm, berarti diketik size-nya di situ 200 gitu kan misalnya ya. setuju. Nah, Ya, terus yang kerennya lagi tuh kalau di platform cryptocurrency sekelas Binance, jadi hmm, margin tuh ada dua, margin yang cross, yang ya, menggunakan semua kekuatan balance, saldo dompet, ya, satu ya. lagi yang betul-betul Isolated. uh, isolatif, kita Ya, diisolasi marginnya. ya, betul. Jadi kita Setuju. lebih safe gitu loh. Ya, betul, betul. Walaupun memang ada juga orang yang kalah di cryptocurrency banyak bang, karena dia Banyak, yang banyak. pertama nggak mau belajar, Nggak yang belajar, kedua ya. tidak Betul. sabar dalam berproses, yang ketiga Ya. pinginnya pokoknya kayak mana cara hari ini aku masuk duit $1.000, nanti Hmm, malam bisa jadi hmm, 1 miliar, bisa nggak hmm, bisa? hmm, Kalau hmm. itu tetap Betul. bisa di kripto, apalagi di future kan. Hmm. Ya, betul. Contoh kayak kemarin Hmm, Lunsi. Lunsi hmm, sama Luna, ya kan dari pagi itu hmm, harga misalnya 1,59 rupiah Lunsi. hmm, hmm. Tiba-tiba dalam 3 hari betul-betul terbang sampai ke Hmm. 8 rupiah. Itu kalau dia masuk Betul. $1.000 dengan full leverage, Hmm. ya ratusan juta juga dapatnya. Ya, betul. Hmm. Ya kan, Pak? Itu baru Ya. sampai 8 rupiah Lunsi. Kalau misalnya Hmm, naik lagi hmm, sampai ke 100 perak aja, kita nggak tahu hmm. ada sentimen Ya, apa ya. terhadap jaringan Terra Hmm, ini. Apa yang nggak bisa hmm. jadi 5 miliar? Iya, betul. Setuju. Nah, iya, Hmm, tapi kan market kan volatile, tergantung permintaan ini. Kayak kemarin Doge ya, Doge hmm, yang lagi hot terakhir yang sudah calling down kan hmm. Doge, Doge Ya, Shiba, ya kan? ya. Dia Hmm, rally berhari-hari sampai, aduh itu hmm, saya dapat banyak waktu itu bang. hmm, Cuma hmm, sayangnya marginnya nggak berani besar, takut nanti ini kan hmm. kayak hentakan market aja, euforia Ya, market nanti dibanting ke ya. bawah, ternyata enggak, dilanjut Hmm. bang, lanjut terus. Hmm. Nggak Ya. berani hold kita karena kan kita bermain Hmm, picture ya. hmm, hmm. Betul. Ya itu. Mungkin kalau dari sisi secara pribadi abang ya, secara pribadi abang eh, nggak enaknya atau susahnya pengalaman-pengalaman pahit itu ada nggak sih bang di selama abang berkarir di industri trading bang? Oh pas Cerita nggak kalau enak, kalau cerita nggak enak bang? kalau, kalau pengalaman pahit jangan tanya. Banyak, Hmm, banyak banget. banyak bang. Apalagi di awal-awal ya. Di awal-awal tuh Ya, aduh. Karena kan tahun 2009 Bang, 2009 ya, sampai 2015 itu kan dunia trading itu kan tidak seperti sekarang. betul. Kita dulu cari komunitas sulit. Terus kemudian Hmm, media belajar, YouTube, Google, itu juga orang tidak banyak yang membahas kan. ya, Dan betul. kalaupun ada mentor, edukator yang berbayar pun itu mahal banget waktu itu. Benar ya? Hmm, benar, setuju. Ya, Nah, betul. jadi orang yang berproses trading angkatan 2000-an, belum ini Hmm, belum 2000 belasan ya, ya, 2000-an,
Waduh, itu kalau gak kuat mentalnya bang, bawa belur habis benar, habis. Hmm. Jadi Betul. betul-betul buta gitu. Kalau pengalaman pahit saya itu banyak sih bang. Mungkin kalau diceritain mungkin nggak akan habis malam ini. Tapi yang jelas ingat banget waktu itu sampai mau isi bahan bakar sepeda motor aja bang. Aku minta sama kawan bang. Aku minta sama kawan pinjam. Saking udah habis duit, habis dikorek. Segitunya loh. Yang kata orang itu trading for angle tuh mesin uang tuh. Iya, betul. Berarti kan abang kan memulai trading itu kan dari tahun 2009 bang. Ya betul bang, 2009 ya. Nah, kalau mulai dari tahun 2009 itu kan berarti kan abang pemula bang, ya. Lagi proses pemula. Nah, kira-kira kapan abang atau berapa lama sih waktu belajar abang yang bisa abang klaim? Proses belajar abang itu selesai itu kira-kira berapa lama? Sampai abang bisa masuk ke dalam level pro, artinya abang bisa masuk ke dalam level yang bisa independen, bisa make money secara independen. Oke, gini bang ya. Level pemula, kalau buat saya pribadi bang ya, di dunia trading, itu karena kan saya kan belajarnya otodidak bang ya. Aku belajarnya kan otodidak. Otodidak ya. Karena keterbatasan informasi pada saat itu ya. Ya. Jadi belajar trading itu 2009 sampai 2013. 2013. Berarti 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu kalau bahasa Jawa orang bilang itu dedel duel. Dedel duel itu betul-betul, aduh, baru berhasil sedikit habis, hancur. Memang modalnya nggak gede bang. Modal belajarnya ya $50. Waktu itu kan bisa $50 ya. $100 habis, $150 habis gitu kan. Oh pokoknya dedel duel habis-habisan dah. Nanti ini nggak cocok, coba strategi lain. Strategi lain nggak cocok, berubah lagi. Padahal sebenarnya bukan salah strateginya. Memang strategi apapun yang kita pelajari, itu memang tidak bisa berjalan 100% pasti profit. Yes, betul. Tidak ada yang holy grail bang ya. Ya, tetap berlaku probabilitas. Kadang gini bang, kita trading, misal menggunakan Bollinger Band, misal ya. Contoh, kita pelajari Bollinger Band, kemudian kita mempelajari kecenderungan pasar. Kita pakai di dalam 10 kali perdagangan, transaksi. Itu pasti kalau nggak 7-8 tuh pasti win, sisanya salah. Yes. Nah, yang bikin orang habis-habisan di trading adalah ketika yang 7 ini menang, profitnya dibatasin. Ketika 3 ini mulai kalah, loss-nya nggak dibatasin. Ya, akhirnya 7 ini memberikan small win, sedangkan 3 ini memberikan big loss. Yes, setuju. Itu betul. Akhirnya dia berpikir, oh Bollinger Band, strategi Bollinger Band tidak bagus digunakan. Yes. Dia cari lain kan? Lagi. Ini cerita proses saya dulu gitu bang. Iya. Belajar stokastik, oscillator, membaca overbought, oversold. Sama. Di 10 perdagangan, 7-nya berhasil. Small win tapi karena kita tidak terbiasa membuat profit running ya. Terus kemudian di 3 transaksi terakhir kita nggak terima kalah, ujungnya big loss. Akhirnya kita salahin lagi, stokastik bukan is the best indicator atau strategi. Betul. Kita salahin lagi. Nah, itu selama 4 tahun itu bang, 4 tahun itu dedel duel. Dedel duel bang ya. Banyak sekali technical analysis bang, terutama indikator, metode itu aku udah banyak banget belajar. Intinya apa? Intinya ujung-ujungnya apa bang? Apa tuh? Make it as simple as possible of your method. Yes, setuju. I agree. Ujung-ujungnya cuma itu aku jawab. Iya, betul. Karena aku udah pelajari semua, hampir semua indikator itu aku pelajari. Betul. Ya sama, nggak jauh beda kita bang. Aku kalau aku sama nggak jauh beda, tiga tahun lah. Aku 3 tahun bisa aku klaim aku dalam proses belajar dedel duel lah istilahnya. Artinya secara kontinu secara hari demi hari, waktu demi waktu
terus aku belajar, terus aku berproses semuanya selama 3 tahun itu ya sama seperti abang, lompat sana, lompat sini, ganti ini, ganti itu sama seperti abang. Ya, terus kemudian kan 2014 sampai 2016 itu masa stabil. Stabil, oke. Stabil itu dalam artian berarti sudah ada kesadaran dalam diri. Yes. Memang, yes. Walaupun kita sudah menguasai banyak indikator, banyak strategi, banyak metode, loss tidak pernah bisa dihindari. Memang loss itu sesuatu yang natural. Cuman kan tugasnya siap rugi banyak atau batasi ruginya, kan gitu aja. Ya, betul, setuju. Nah, jadi secara probabilitas waktu itu 2014 sampai 2016 itu masa stabil. Jadi lebih banyak withdrawal profit daripada nilai loss-nya. Betul. Nah, jadi di tahun 2014 ya. Tahap-tahap. Nah, dari 2017 sampai ke sini itu aku udah main dana besar. Jadi fasenya itu bukan lagi stabil, tapi sudah konsisten. Yes, setuju. Jadi kalau kasih gambaran Bang ya. Jadi fase orang untuk sampai ke tahap yang akhir itu pertama ada duel, yang kedua stabilan, yang ketiga konsistensi. Yes. Nggak akan mungkin orang bicara dia baru masuk sekali, dia tembak sekali kali profit, dan dia merasa bisa konsisten. Nggak bisa. Yes, konsistensi itu bisa dicapai seberapa lama dia menjalani proses itu. Orang yang baru jalan setahun 2 tahun trading tidak akan bisa disamakan level stabil konsistensinya sama orang yang sudah mungkin ya maaf aja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Betul. Dan dia masih eksis, benar-benar eksis, hidup dari sana maksudnya. Betul, setuju. Itu. Berarti abang di tahun 2014 bang ya, baru bangkit bang ya, dari proses belajar baru keluar. Bukan bangkit, stabil. Stabil. Kalau misalnya 2009 sampai 2013 itu kan belajar, maksudnya duel. Ya, maksudnya itu nggak stabil lah. Nggak stabil. Banyak, kacau. Hancurnya lah. Banyak sedihnya lah. 2002, berarti abang stabil itu dari 2014 ke sampai tahun berapa bang? Sampai 2016. 2016, oke, 2016, 2017 baru abang konsisten di fase konsistensi. Karena dananya juga udah besar kan, kita juga ngajari yang banyak kan. Ya betul, setuju. Tapi bahasa nggak banyak itu kalau ukuran rata-rata ya banyak banget. Oke. Berarti yang abang cerita abang pernah pecah rekor itu di tahun berapa bang? Di tahun 2017 kah? Iya, 2017. Iya. Tahun 2017 yang pecah. 2400% in 3 weeks, 3 minggu doang. Minggu keempat habis. MC. Itu margin call. Itu sama yang di challenge yang di grup itu nggak bang? Yang di grup RTI itu? Enggak, nggak ada. Bukan itu. Bukan. Oh, ini pribadi. Masih ada buktinya, catatannya masih ada kok. Simpan. Mudah-mudahan masih bisa login. Perlu dong. 2400%. Nah, artinya kan kalau kita tahu kemampuan diri kita mencetak profit, baru kita berani bilang ke orang lain sebuah konsistensi. Artinya hanya untuk mencari 10-20% per bulan itu kan bukan sesuatu yang sulit ya. Mustahil ya. Kalau misalnya modalnya 1 juta, carinya sebulan 20%, 200.000 gitu. 200.000. Kok sedikit gitu? Ya berarti modalnya jangan 1 juta ya gitu. Modalnya 100 juta gitu. Ya, bisa 500 gitu, cari 20% atau 10% gitu, dari modal 500 juta gitu kan, gede juga Pak. Ya, betul, setuju. Gede banget malah untuk ukuran umum rata-rata. Setuju bang, setuju. Karena memang, karena kan seperti yang pernah abang sampaikan kan, artinya kalau kita pernah mengukur kemampuan kita secara persentase secara persentase. Artinya kalau kita sudah mampu mengukur kemampuan kita secara persentase, nanti kan mainnya kan di money management bang, ya kan?
target berapa sih penghasilan yang kita ingin dapatkan setiap bulannya dari trading gitu kan. Nah, nanti kan jatuhnya berapa dan modal yang perlu kita sediakan gitu. Larinya ke situ. Itu udah betul, ya setuju. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Paling nggak ukuran UMK aja lah, UMK setempat. Ya, betul, Upah setuju. minimum kerja. Gitu. Kalau di Semarang kan UMK-nya 3 juta, ya kan? 3 juta. Berarti Ya. kalau kita bisa trading menghasilkan minimal 3 juta lebih sedikit, itu kita sebenarnya udah setara lah gitu, sejahteraannya sama Ya, lain gitu. ya, setuju. Bicara Setuju. lagi itu soal kalau kebutuhan kan, kalau kebutuhan atau keinginan kan beda. Betul. Misal kita sudah mampu mencetak konsistensi misalnya UMK lebih sedikit 3 sampai 5 juta per bulan dari dunia trading, misal ya. Ya. Terus keinginan kebutuhan kita melebihi daripada pemasukan yang masuk. Pingin punya HP iPhone, ya sabar, nabung-nabung berapa bulan gitu kan. Ya, betul. Ya, kalau Setuju. pinginnya sekali ceklik bisa beli iPhone, ya modalnya gedein gitu. Ya, setuju. Betul. Jangan marginnya digedein gitu kan. Kalau margin Betul. digedein sekali 2 kali mungkin oke lah. Bejo, beruntung, dapat. Tapi begitu kali kena, aduh psikologisnya tuh sakit banget bang. Ya, Psikologisnya down, yang rusak, hancur. Betul. Bukan duit. Setuju bang. Setuju. Itu maksudnya, iya. Memang kalau cerita psikologis bang ya, psikologis itu, memang itu kan gimana ya, kalau aku pribadi melihatnya, itu kan sesuatu yang nggak bisa diajari loh bang. Tapi itu sesuatu yang bisa didapatkan dengan cara berlatih, gitu kan? Dengan cara berlatih. Artinya semakin sering kita latihan, ya kita akan menemukan ritme permainan, kita akan menemukan psikologisnya kita tuh seperti apa, gitu kan? Ya. Karena kan kalau misalkan kalau apa dalam kita belajar trading ini kan ada yang namanya 3 pilar bang, 3 pilar trading sukses kalau aku ngajar ya. Itu yang disebut dengan 3M kan, mindset, money and risk management, dan yang ketiga itu adalah method. Nah, 3M ini, ketiga-tiganya, ini bisa diajarin bang, bisa diajarin. Yeah. Nah, ada satu lagi yang namanya 1P, 3M, 1P. Nah, 1P itulah psikologis. Psikologis itu nggak bisa diajarin. Psikologis itu nggak bisa diajarin. Psikologis itu kamu harus merasakannya. Kamu harus merasakan yang namanya profit, kamu harus merasakan yang namanya loss, gitu kan? Dan itu memang harus dirasakan, memang dapatnya itu dengan cara berlatih, sehingga dengan adanya mereka latihan secara terus-menerus, mereka itu kan mendapatkan soul-nya, kan gitu. Mendapatkan mentalnya itu seperti apa, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Itu bang. Itu kalau kita cerita psikologis. Gitu. Karena karena kalau kayak kita pribadi aja lah yang selevel dengan kita aja, ya kan kita manusia biasa loh bang, ya kan, mempunyai rasa takut, mempunyai rasa ini, rasa itu, kan itu hal yang sangat normal karena kita manusia biasa, kan gitu. Nah, tapi karena kita sudah tahu, karena kita sering berlatih, karena kita sudah tahu berdasarkan pengalaman yang kita alamin, jadi semuanya itu sekarang sudah kita kondisikan, ya kan gitu. Kondisikan kita, karena kenapa? Karena kan di mindsetnya kita kan kita udah benar secara mindset. Artinya ketika kita melihat trading ini kan sebuah permainan peluang, gitu kan. Artinya kalau kita nanti loss, kita memang sudah siap. Artinya kalau memang jatahnya kalah ya kalah aja, gitu. Kalau memang loss ya loss aja. Next pada transaksi berikutnya kita bisa balas kok. Itu apalagi kita sudah mengukur kemampuan kita, apalagi kita sudah tahu winning rate-nya kita, gitu loh. Jadi secara psikologis kita lebih terjaga. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena semua skenario sudah kita siapkan. Kalau skenario-nya nanti loss, kita sudah mempersiapkan, gitu loh. Siap. Ini mungkin kita sampai jam 9 bang ya, karena kan kita sepakatnya 1 jam, Bang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan saya, Bang ya. Ya. Aktivitas trading yang berhubungan dengan visual, grafik, chart, indikator, dan lain-lain ya.
Ya. itu murni psikologis game. Yes, Jadi setuju. hanya permainan psikologis. Bahkan nggak usah belajar terlalu pinter-pinter lah. Nggak usah belajar indikator yang bagus-bagus. Dia trading Betul, ngitung setuju. cuaca aja bang. Pokoknya kalau panas ku buy, kalau hujan mendung ku sell. Itu aja. Ya, betul. Profit. Yang penting pembatasan risiko, risk manajemennya. Yes, setuju bang. Setuju Pokoknya kali. kalau panas ku buy, kuasi risiko bisa 20%. Hmm. Kalaupun nanti tiba-tiba harga turun, ya udah rugi 20%. Betul. Yes, betul, Besok betul. ternyata masih panas, udah buy lagi aja, buy lagi, batasi 20%. Ya, Ternyata bang, betul. pada saat besoknya dia buy, dia jackpot bang, naik bang, Ya, jackpot dapat ROE mungkin pergerakan market mungkin sampai mungkin 25% kan sering tuh sekarang bang ya. ya, ya, betul. Kayak koin-koin tertentu terbang dia top gainer 25%, 30% kan sering. Sering, betul. Siapa yang tahu? Betul. Kan? Ya, betul. Bener nggak? Setuju. Ternyata Benar. besoknya Setuju. lagi dia mendung, dia sell aja, kasih Ya. batasi 20%, 20% gitu. Ya. Ternyata setelah kenaikan kemarin, Hmm. market melakukan koreksi harga, melakukan aksi taking profit, tiba-tiba Ya, turun lagi. setuju. Betul. Lalu resiko dia tidak kena, dia malah dapat take profit yang banyak, double-double. Ya. Jadi dia mau trading pakai panas dia profit, pas mendung dia juga Betul. profit. Itu gambarannya. Yes, setuju bang, setuju. Tapi kan psikologis orang kan masing-masing, kan itu sebenarnya. Ya, ya betul. Nah, makanya tadi kuncinya itu memang di psikologis bang, di psikologis. Nah, cara mendapatkan psikologis itu mau nggak mau, Latihan. suka nggak suka, latihan bang. Gitu, Ya, memang. latihan, Jadi, pemahaman, ya. ya, makanya kalau Warren Buffett itu bilang, Anda itu sebenarnya nggak perlu lebih pintar daripada orang lain, dia bilang gitu kan. Anda itu Yes. hanya perlu lebih disiplin daripada orang lain. Selesai urusan. Selesai. Gitu kan. Contoh seperti kita membatasi resiko aja lah, stop loss ya. Anda cukup disiplin aja pakai stop loss. Stop loss batasin umpamanya 20% tadi. Stop loss 20%, take profit 50% RR ya. 20% banding 50%. Udah jalani, disiplin aja dengan itu. Udah selesai. Siap. Selesai, psikologisnya datang sendiri gitu. Ya, Dan terbentuk, bukan datang sendiri. Terbentuk. Yes, terbentuk. Ya, setuju, terbentuk. Kalau bahasanya tuh gini, Bang. Terbentuk. Ah, itu dia kalimat yang kerennya. Itu kalimat yang kerennya. Dan bahkan ada juga Bang, terbentur, terkapar. ada juga yang kayak gitu. Jadi aku melihat selalu mengikuti misalnya belajar dari trader profesional yang dari luar negeri, apa sih yang mereka katakan. Nah, ternyata sama Bang. Apa yang kita bicarakan hari ini sama seperti apa yang mereka bicarakan juga. Sama. Seperti itu. Makanya mau kembali lagi ke bagian kepada proses tadi Bang, mau nggak mau untuk mendapatkan psikologisnya market itu tadi, itu mau nggak mau memang harus dijalani, suka nggak suka memang harus dijalani, harus dinikmati prosesnya itu, baru dia dapat, baru dia terbentuk. Setuju. Oke Bang, mungkin kita ada 1 jam, lain kali mungkin kita bisa ngobrol lain waktu, tapi kita mungkin lebih spesifik tentang temanya. Kalau ini kan kita masih general santai, gitu kan, lebih santai. Mungkin ke depan kita bisa ngomong sesuai dengan temanya apa, nanti tinggal kita sepakati aja apa gitu. Siap Bang? Siap. Oke, kalau gitu kita akhiri live-nya ya Bang. Ya siap. Pokoknya makasih banyak Bang Rio ya, sudah diundang jadi tamu ngobrol santai di live Instagramnya Rio Fadli. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mungkin next time Bang ya. Untuk next time mungkin terutama dari Bang Rio karena yang pertama nge-live ya. Nanti teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa disapa. Nanti next time kita ajak interaktif. Jadi murni menimbulkan pertanyaan dari mereka. Jadi kita berinteraksi dengan para penonton next time. Karena kan karena setiap orang itu kan pasti akan beda-beda sudut pandangnya kan. Mungkin dia dengan bertanya
kita bisa makin melebarkan gitu loh, makin Ya, memperluas. betul. Ya, Betul. seperti Iya. itu. Karena Bagus nih. kan ya, karena kan aku memang baru live perdana, Bang. Mungkin kawan-kawan Ya. pun terkejut gitu kan. Ya, apa nih kok tiba-tiba udah mulai nge-live gitu kan. Karena kan karena di Instagram sendiri kan aku sudah mulai aktif konten gitu kan, buat konten khususnya di Instagram gitu kan. Kalau dari YouTube kan udah lama. Gitu, makanya coba mulai aktif lah dengan cara apapun, buat Ini konten bisa dengan direkam cara nggak sih, live Bang? seperti ini. Bisa Bisa, Bang, direkam nggak bisa. ya? Bisa. Nanti Enggak, ini kalau dia rekam sendiri. Nanti aku save hasil oh live-nya. iya itu. Nanti aku kirim. Oke. Gitu. Oke, Bang. Siap. Thank you. Sampai ketemu di lain waktu ya, Bang. Thank you, Bang ya. Siap. Bainan. Oke, tetap bainan, Bang ya. Yuk, Bang. Terus. Assalamualaikum, Bainan Bang. forever. Ya, Ya.